Nendi ya, Kang Nendi Isarwaman. Keren, lanjutkan terus akhi ya. Ada juga Lombok. Wah, dari Lombok. Ya, Jauh-jauh. mantap sekali. Namanya juga YouTube. Ya, saling mengerti luar biasa. Salam buat tim semua ya. Salam juga. Ada juga dari Yuda Fajrian. Ilmu yang bermanfaat semoga bisa menjadi amal jariah. Nah, itu. Oke, sama-sama amin. Ya, keren banget dan bermanfaat. Dari Rian Nurizal. Nah, ini baru podcast katanya. Jadi penasaran cara mengalihkan nafsu. Tadi udah bahas ya. Kita udah bahas ya. Jadi nggak penasaran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar podcast Saling Mengerti dimanapun berada. Ketemu lagi di podcast Saling Mengerti di episode yang ketiga bersama saya Berta Leandri dan tentunya siapa lagi kalau bukan Kang Malik Hasan Fatahillah. Iya. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, kayak training. Alhamdulillah ya. Korban training kayaknya atau trainernya jangan-jangan. Gitu, alhamdulillah. Nah, kalau sahabat gimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat selalu sehat juga ya. Kayak kita berdua ya, pada sehat. Dan alhamdulillah saya sendiri udah agak mendingan. Kalau kemarin mungkin sahabat mendengarkan suara-suara yang kayak suara apa gitu ya. Karena saat itu saya lagi pilek ya, jadi sahabat saya lagi pilek dan alhamdulillah sekarang udah Allah berikan kepulihan ya dan batuknya sudah mereda. Terima kasih mungkin berkat sahabat doakan kita semua dan kita saling mendoakan agar senantiasa ini Kang ya sehat gitu ya dan harusnya kalau kita pengen sehat harus olahraga juga, jangan di rumah terus gitu. Oh iya. Jangan di rumah terus. Nanti kalau di rumah terus badan membengkak alias kalau kita makan-makan terus tapi tidak olahraga, tidak ada pembakaran gitu di dalam tubuh kita. Jadi gitu ya. Stay safe pokoknya ya sahabat semua. Iya. Ketemu lagi di podcast kita Saling Mengerti, masih di bahasan yang sama Kang Malik ya. Iya. Masih di bahasan tentang goriza atau naluri. Kalau yang pertemuan pertama itu overall secara semua overview-nya. Kalau episode yang kedua kita ngebahas tentang bagaimana cara kita mengendalikan naluri yang kita punya. Ya betul. Saat ini bersama Kang Malik bakal ngobrolin yang ketiga. Penasaran ya? Yang akan kita bahas bareng Kang Malik itu bagaimana kemudian kita mengalihkan ketika naluri-naluri kita tidak mampu dipenuhi, Kang. Gitu. Nah, itu yang akan kita obrolkan bareng Kang Malik. Nampaknya ini akan sangat menarik. Jadi sebelum detail langsung sebenarnya nanti kita bakal ngobrolin apa sih Kang terkait dengan mengalihkan naluri itu. Oke ya. Jadi saya yang serah. jadi batuk nih Kang. Saya kembali. Ya. Kalau kita bahas yang namanya hajatul udhawiyah ya. Kita lapar harus makan. Ya, betul. Bukan tidur. Ya, Kalau ngantuk harus tidur gitu. Haus pun juga jangan makan kan atau jangan tidur tapi harus minum. Nah, pertanyaannya kalau misalkan berkaitan dengan goriza nih. Misalkan ya mau goriza tuh apakah itu tadayun, apakah itu masuknya ke bako, apakah itu masuknya ke nau. Apakah harus gitu ya kita memenuhinya gitu ya. Contoh aja kayak misalkan ya anak muda nih, ya sampai umur kuliah lah gitu ya, gitu punya ketertarikan lah sama lawan jenis ya gitu, wajar lah namanya juga manusia ya. Ya betul gitu. Dan menurut Islam kan yang namanya menyalurkan hasrat suka sama maksudnya apa ya? Suka dengan lawan jenis itu ya maksudnya gitu ya, atau adalah dengan cara menikah ya gitu ya, dengan cara menikah gitu. Nikah ya sahabat ya semua, bukan pacaran ya bukan gitu. Tuh bukan pacaran ya, gitu. Ya betul. Nah pertanyaannya udah mampu belum? Nah gitu. Udah mampu belum mampuin ya. Nah ternyata ya dari sekian persekian belum lah dikatakan lah belum lah gitu. Nah apakah ketika belum mampu itu harus gitu ya dipaksakan gitu ya, atau ya ibaratnya betul-betul harus disalurkan gitu. Pertanyaannya di sana. Okay. Gitu. Sama gitu ya misalkan
dalam hal yang lainnya, Kang Berta lagi kesal, Lagi gitu kesel ya. lagi kesal. Apakah harus gitu kekesalannya itu disalurkan, gitu ya? Misalkan gitu, Kang Berta lagi kesal dengan seseorang, gitu ya. atau dengan sesuatu, kemudian di kamar tiba-tiba teriak-teriak gitu. Oh ya. gitu. Teriak-teriak. Apakah harus seperti itu, gitu? Iya. Oke, Pak. Kira-kira gitu ya, sepengalaman Kang Berta aja gitu dalam menghadapi hal-hal seperti itu ya, sebelum kita nanti akan kupas tuntas. Harus gak gitu? Saya sendiri pernah mengalami itu, Kang. Jadi yang paling sering ya pas remaja ya, pas remaja dan bahkan waktu awal-awal kuliah sebelum benar-benar ngaji ya. Itu gimana saya waktu itu mengalihkan tantangan berat nih, gimana mengalihkan rasa suka atau tertarik pada lawan jenis itu. Wah, jadi kalau dari waktu remaja ya SMK gitu, SMP, SMK yang paling banyak itu, kemudian saya mendapatkan tantangan yang luar biasa untuk mengalihkan. Saat itu belum ngaji, Kang. Jadi saya masih labil lah secara ini. Ya saya alihkan rasa suka, kan saya nggak mungkin nikah SMK kan ya. Jadi gimana caranya? Jadi saya alihkan ya udah dengan teleponan gitu, Kang. Wah. Jadi ya ada jadi ngebuka ini ya. Ternyata hostnya pernah gitu juga. Itu dulu ya. Zaman belum out ngaji. lah ya gitu. Zaman maafkan aku yang dulu ya. Zaman Itu ceritanya. Itu sih saya sendiri pernah mengalami itu sih, Kang. Itu. Terus juga banyak hal dari kehidupan yang telah lalu itu. Pernah mengalami itu, Kang. Sangat pernah gitu ya. Tapi kan kesini kan nggak gitu lagi kan? Alhamdulillah nggak lagi. Dan fan aja kan, nggak mati kan? Enggak, alhamdulillah enggak, masih hidup sampai Masih sekarang. hidup ya. Iya. Nah itu bedanya ya. Yang namanya naluri itu pertama disalurkan ketika kita menyalurkan atau tidak, itu dia tidak berpengaruh terhadap masalah hidup dan mati. Oke, Gitu. itu catat. Tidak berpengaruh pada hidup dan mati. Tapi Bisa. gelisah. Ya gelisah ya. Kayak contoh aja tadi gitu, Kang Berta kan mungkin nelpon atau misal dulu ya, mungkin kan karena sebuah kegelisahan makanya ingin gitu. Tapi kan setelah mungkin mengkaji Islam, tahu cara yang lain gitu ya, maka apa ya ibaratnya itu paham kan bahwasanya gak mesti gitu sebuah naluri itu atau ya naluri lah gitu ya. Mau itu tadayun, bako ataupun nau, itu harus selalu dipenuhi dengan cara yang seperti itu gitu. Alias bisa dialihkan ya. Bahkan Islam pun sudah mengisyaratkan hal ini. Contoh di dalam Sahih Bukhari, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Ya, masyarul syabab. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Iya. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu obat pengekang nafsunya. Wow, sebenarnya udah jelas banget ya. Udah jelas ya bagaimana cara mengalihkan gitu ya. Dan Allah pun tahu bahwa karena Allah pencipta kita, seperti apa sih tabiatnya kita gitu ya, termasuk dari sisi naluri gitu. Makanya di sini ada berpuasa gitu. Nah, apakah cuman puasa doang Cara gitu ya, mengalihkannya. cara mengalihkannya? Oh ya enggak lah. Enggak ya. Gitu ya. Karena kan kita ambil intinya saja lah. Contoh puasa itu kan adalah ibadah. Ibadah. Dan yang betul. namanya ibadah itu adalah masuk ke kategori gorizatut tadayun. Ya, betul. Gitu. Nah, artinya enggak puasa pun gitu ya, atau dengan cara yang lain bisa ya. Gitu kita mengalihkan hal seperti itu. Nah, hari ini kan fenomenanya gejolak asmara atau apa ya gitu ya. Ya. Virus merah jambu. Ya, virus merah jambu lah. Kalau gejolak asmara itu kayak apa ya gitu ya. Virus merah jambu lah yang dirasakan oleh pemuda itu ya. Kalau misalkan tidak dialihkan dalam hal yang lain gitu ya, kemudian hal-hal yang merangsang hal tersebut tidak ditutupi gitu ya, terekspos terus tanpa ada sebuah peralihan, maka hal naluri tersebut bangkit gitu ya. Tersalurkan juga enggak gitu, gelisah iya. Karena memang gitu. Kan namanya naluri kan munculnya karena ada faktor eksternal. Ada hal yang mungkin informasi bentuknya atau tontonan atau apa itu berpengaruh kan, bisa membangkitkan. Nah itu yang kemarin kita bahas, kan? Realitas yang kita alami, yang kita lihat, dan
pemikiran. Kalau sahabat sering nonton Ya kalau misalkan sering nonton film-film yang kayak gitu kemudian ke bawah baper ya jangan salahin, memang salah. naluri seperti itu. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan kita menjauhi hal seperti itu, kemudian kita misalkan mendekati teman-teman untuk ibadah, untuk sama-sama soleh, Ya. gitu ya, ngaji dan lain sebagainya, pasti fokusnya bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. fokusnya di situ. Ya, fokusnya gitu, ya. di situ gitu. Hmm. Kayak contoh yang lain misalnya gitu ya. Dari Atiyah As-Sadi radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya sungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api akan padam dengan air apabila salah seorang dari kalian marah hendaklah berwudu. Oh, Gitu ya. Ini pun juga sama isyarat kalau misalkan kita naik gorizatul bakonya karena marah. iya, Gitu ya, kita ambil wudu kemudian setelah wudu kalau nggak sholat ya ngaji kan. ya betul ya. Itu cobain aja deh kalau misalkan teman-teman marah ya, saya antum marah gitu, wudu kemudian baca Quran dan sholat itu kayaknya adem gitu ya. Dan gak cuman amarah doang, kita pun gelisah pun harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta ya, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini sebetulnya ayat udah jelas banget ya. Ya, kalau misalkan jelas, kita punya masalah, punya problem dari masalah baik itu goriza ataupun hajatul udawiyah, itu kita harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, siap Gitu ya. siap. Oh, luar biasa tadi pemaparannya ya. Mudah-mudahan cukup jelas, tapi belum selesai ya sahabat semua. Ternyata kemudian rumus-rumusnya ya, ini kan karena kita bicara gimana sih caranya buat ngalihin naluri ketika kita tidak ataupun belum mampu untuk melangsungkannya gitu ya. Ada sifat naluri seperti ini. Ketika kita memang betul-betul sudah siap untuk kemudian contohnya dalam hal gimana menyalurkan naluri nau ya atau gorizatut nau, naluri untuk menikah ya, naluri yang yang naluri kita tertarik pada lawan jenis, kan itu naluri dan itu fitrah ya. Nah, itu. Dan gimana cara menunaikannya atau menyalurkannya itu dengan menikah. Dan menikah adalah sebuah ibadah ternyata. Jadi kemudian ketika kita menyalurkan naluri itu, ketika pada saat waktu yang tepat itu akan bernilai ibadah yang di mata Allah itu sangat besar. Salah satunya tadi ya, ketika kita tertarik pada lawan jenis, kita menunaikannya dengan menikah dan itu ibadah. Tapi kalau misalnya kita menunaikannya karena kita belum siap menikah kan ya, jadi sahabat kemudian kayak saya yang dulu ya, maafkan aku yang dulu ya, teleponan terus ya bahasa sekarang ya punya itu, kalau yang cewek punya boyfriend, kalau yang cowok punya girlfriend gitu ya. Apa bahasa pacaran gitu. Itu malah sebaliknya itu jadi dosa. Itu. Iya, iya. Nah, jadi kalau inti dari obrolan kita sekarang ya gitu. Jadi kita rekan-rekan sahabat semua jangan khawatir. Kalau misalkan kita punya hasrat gitu ya yang bangkit dari goriza tersebut gitu, kemudian kita tidak mampu menyalurkannya gitu, itu ada solusinya. Ada solusinya. Yaitu dialihkan gitu ya. Tapi jangan sampai pengalihannya itu kebalik ya. Contoh misalkan kita punya gorizatu tadayun, kita punya potensi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sesuatu kemudian dialihkan ke gorizatu nau. Gitu. Jadi yang harusnya kita fokus belajar, yang harusnya kita fokus ibadah di usia muda, fokus tolabul ilmi. Dihabiskan dengan masa pacaran ya, betul. Ya. Gitu. Dan salah satunya juga ya buat teman dan sahabat semua pendengar podcast saling mengerti, fenomena hari ini juga kan banyak orang kemudian mencari bagaimana sih seorang itu bisa tenang, hidup damai gitu di pelik dan
kehidupan di perkotaan ya, anak urban gitu. Ya alihkannya supaya kita hidup tenang, damai. Kita sebagai muslim, anak muda yang seger gitu ya, alihkannya kemana? Kita punya Gharizatut Tadayun, yakni naluri untuk menyembah ya, mengagungkan sesuatu. Kita kembali kepada Allah. Jadi tadi kalau contohnya tadi dalam hadis juga disebutkan dengan sholat gitu ya, agar kita nggak gelisah gitu ya. Jangan kemudian kita pelampiaskan ke hal-hal yang buruk. Misalnya ketika kita pusing datang minum minuman keras, ya itu hal yang salah dan itu dosa buat kita lakukan gitu. Kalau misalkan kita tadi pelajari 2 hadis dan ayat Al-Baqarah tadi, sebetulnya Islam itu sudah punya bagaimana cara mengalihkan naluri dan bagaimana cara menyalurkan nalurinya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita semakin belajar Islam gitu ya, saya jamin deh gitu, kita akan pintar mengalihkan naluri kita, akan pintar juga dalam menyalurkannya dengan tepat. Gitu. Karena tadi kan baru 2 hadis sama ayat Al-Qur'an masih sedikit sekali ya. Dikit, tapi sedikit. Islam itu udah ngasih solusi gimana cara ininya ya. Dan gitu. Komprehensif buat kita semua. Jadi di podcast Saling Mengerti ini kita ngebahas beberapa insight-insight tentang Islam, tapi dengan bahasa yang ringan, santuy gitu ya, bahasa anaknya santai dan mudah dipahami dan implementatif atau aplikatif di kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, bareng Kang Malik kita udah bahas gimana sih cara mengalihkan sebuah naluri kita sebagai manusia yang sudah dianugerahkan oleh Allah gitu. Dan ini berbicara kita, naluri ini adalah sebuah fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Ini Kang Malik, kita kan kemarin upload episode yang kedua nih. Respon dari pendengar podcast Saling Mengerti berbagai macam komentarnya. Coba saya bacakan ya sebelum kita tutup nih. Di sini ada Nendi ya, Kang Nendi Isarwaman. Keren, lanjutkan terus akhi ya. Ada juga Lombok. Wah, dari Lombok. Jauh-jauh. Mantap sekali. Namanya juga YouTube. Ya, Saling Mengerti luar biasa. Salam buat tim semua ya. Salam juga. Ada juga dari Yuda Fajrian. Ya, sama kayak nama seseorang ya. Ilmu yang bermanfaat semoga bisa menjadi amal jariah. Itu. Oke, sama-sama amin. Ya, keren banget dan bermanfaat. Dari Rian Nurizal. Nah, ini baru podcast katanya. Jadi penasaran cara mengalihkan tadi udah bahas ya. Kita udah bahas ya. Jadi nggak penasaran lagi. Wah, komentarnya positif semua. Kang Malik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga sahabat kemudian selalu setia mendengarkan kita ya di podcast Saling Mengerti. Dan jangan lupa podcast kita di YouTube, kemudian juga ada di playlist Spotify ya Kang ya. Iya betul. Silakan aja search podcast Saling Mengerti, itu ada. Itu untuk podcast kita di episode yang ketiga ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu lagi nanti ya. Kang Malik akan selalu menemani kita di episode-episode selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.